warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niarsih dengan NIM 12103-103. Nah, pada video kali ini saya akan membahas gimana nih perkembangan kondisi IPM di Kalimantan Selatan dari 2020 sampai 2022. Ikutin terus ya guys. Pada tahun 2020, IPM di Kalimantan Selatan berada di posisi ke-21 di antara 34 provinsi, meningkat satu tingkat dibandingkan tahun 2019 yang berada di posisi ke-22. Meskipun demikian, capaian ranking ini belumlah termasuk jajaran tertinggi dan masih perlu ditingkatkan lagi. Capaian pada umur panjang dan hidup sehat di Kalimantan Selatan pada 2020. Perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 hingga akhir hayatnya diharapkan mencapai 68,49 tahun. Selanjutnya, capaian dimensi pendidikan 2020 di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah atau HLS Kalimantan Selatan mencapai 12,68 tahun. Capaian ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, rendahnya daya beli masyarakat membuat konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi hingga 2,53%. Hal tersebut tercermin dari indikator penjualan eceran yang mengalami kontraksi hingga 12,03%. Impor barang konsumsi yang terkontraksi 0,93% dan penjualan. Selanjutnya, IPM Kalimantan Selatan pada 2021. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran real per kapita atau disesuaikan oleh meningkatnya 0,92%. Capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kalimantan Selatan pada 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang dilahirkan pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,83 tahun, lebih lama dari 0,17 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sementara pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 12,81 tahun, atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Angka ini meningkat 0,13 tahun dibandingkan 2020 yang mencapai 12,68 tahun. Sementara itu, rata-rata sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,05 tahun. Capaian daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan pada 2021. Dari indeks penghasilan konsumen dari 56,67 pada tahun 2020 lalu meningkat menjadi 110,20 pada tahun 2021. Selanjutnya, IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, umur harapan hidup manusia sudah mencapai 71,85 tahun. Cukup jauh terpaut 2,72 tahun di atas Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian pada dimensi pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 12,82 tahun. Pada tahun 2022 diharapkan mencapai 69,13 tahun dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran atau kohor sama sepanjang usia bayi. Peningkatan daya beli masyarakat tercermin dari indeks penghasilan konsumen yang meningkat menjadi 106,00 pada tahun 2022 dari 94,17 yang sama tahun sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, IPM yang menurun itu disebabkan oleh salah satu terjadinya COVID-19. Secara langsung atau tidak langsung memperlambat pertumbuhan IPM Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat telah melakukan adaptasi atau kebiasaan baru selama pandemi.
Meningkatnya IPM di Kalimantan Selatan itu didorong oleh meningkatnya komponen penyusun IPM, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata sekolah juga pengeluaran per kapita yang sesuai. Jadi, salah satu solusi agar meningkatnya IPM di Kalimantan Selatan yaitu harus masih lebih keras dalam mengupayakan peningkatan kualitas, layanan, dan sarana pendidikan serta kesehatan agar dapat mendongkrak capaian IPM agar lebih meningkat. Baik, mungkin hanya itu video dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Maaf jika ada kesalahan kata, karena saya juga masih proses belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Gimana nih perkembangan? IPM di Kalimantan Selatan pada 2